Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 33 ayat 4, firman Tuhan menyatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didakapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sahabat semua, pernahkah Anda menunda-nunda untuk berdamai dengan seseorang karena takut ditolak? Itulah situasi yang dialami oleh Yakub. Dia pernah menipu Esau, abangnya sendiri, dan melarikan diri karena takut dibunuh. Kini setelah 20 tahun dia kembali dan Esau datang dengan 400 orang lelaki. Yakub bersedia untuk kemungkinan terburuk, tetapi apa yang berlaku sangatlah mengejutkan. Bukan pembalasan tetapi pelukan. Kerendahan hati akan membuka pintu pengampunan. Yakub melihat Esau datang lalu bersujud 7 kali di hadapannya sebagai tanda hormat dan kerendahan hati. Dia tidak datang dengan keangkuhan atau pembenaran diri, tetapi dengan sikap merendah diri dan terbuka untuk berdamai. Dan apa pula respons Esau? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, memeluk lehernya dan menciumnya, lalu menangislah mereka. Ayat yang keempat. Ini bukan sekadar pelukan keluarga. Ini adalah pengampunan yang mematahkan rantai kebencian. Kerendahan hati akan melembutkan hati yang keras bila kita mengambil langkah pertama untuk berdamai. Tuhan boleh bekerja dalam hati orang lain. Jangan tunggu orang lain berubah, tetapi ubahlah sikap kita terlebih dahulu. Pertanyaan untuk kita, adakah kita lebih ingin mempertahankan harga diri ataupun berusaha untuk memulihkan perhubungan? Pengampunan adalah anugerah yang melembutkan luka lama. Yakub coba memberikan hadiah kepada Esau. Mungkin untuk menebus kesalahannya pada masa lalu, atau sekadar menunjukkan terima kasih. Tetapi Esau berkata, aku sudah cukup saudaraku, simpanlah yang ada padamu itu. Yakub menjawab, karena melihat wajahmu sama seperti melihat wajah Allah, dan engkau telah menerima aku dengan baik. Ayat yang ke-10. Yakub melihat wajah kasih, bukan wajah murka. Inilah gambaran bagaimana pengampunan yang sejati mencerminkan sifat Allah sendiri. Ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, kita mencerminkan kasih Tuhan. Dan ketika kita menerima pengampunan, kita diingatkan bahwa kita juga telah diampuni oleh Tuhan. Esau menjadi contoh bahwa pengampunan adalah kuasa yang menyembuhkan. Bukan hanya kepada orang yang bersalah, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Tuhan menjawab doa dan mengubahkan cerita hidup kita. Yakub akhirnya tiba di Sikem dan mendirikan mezbah serta menamainya El Elohe Israel, yang bermaksud Allah Tuhan bagi Israel. Ini menandakan satu titik baru dalam hidupnya. Bukan hanya rekonsiliasi dengan Esau, tetapi juga peneguhan kembali hubungannya dengan Tuhan. Ingatlah, pengampunan bukanlah penamat. Ia adalah permulaan perjalanan baru dalam damai dan penyembahan. Ketika kita berdamai dengan sesama kita, kita juga membuka jalan untuk penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Yakub mendirikan mezbah sebagai tanda syukur
Begitulah seharusnya kita meresponi berkat pemulihan. Apakah pelajaran rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, kerendahan hati melembutkan hati yang keras. Kerendahan hati bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan rohani yang mampu meruntuhkan tembok kesombongan dan membina jabatan pemulihan. Yakub bersujud 7 kali, bukan karena takut semata-mata, tetapi karena dia ingin menunjukkan kesediaannya untuk berdamai. Tindakan ini membuka jalan kepada pelukan kasih Esau. Kedua, pengampunan adalah satu anugerah, baik untuk pemberi maupun penerima. Pengampunan bukan bermaksud melupakan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka lama mengawal masa depan kita. Esau yang memaafkan dan Yakub yang menerima pengampunan. Kedua-duanya dimerdekakan daripada beban masa lalu. Ketiga, berdamai dengan sesama kita akan membuka jalan untuk beribadah dengan tulus kepada Tuhan. Selepas pertemuan itu, Yakub mendirikan mezbah, tanda kesyukuran dan penyembahan. Hati yang berdamai dengan manusia adalah hati yang siap menyembah Tuhan tanpa kepura-puraan. Dan keempat, Tuhan boleh mengubahkan cerita hidup yang kelam menjadi kisah pemulihan. Yakub, si penipu yang dahulu melarikan diri dalam ketakutan, kini kembali sebagai Israel, orang yang telah bergumul dengan Tuhan dan telah menang. Pertemuan yang seharusnya berakhir dengan pertumpahan darah berubah menjadi pelukan pengampunan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hubungan dalam hidup kita yang rosak karena ego, dendam, ataupun luka yang tidak dipulihkan. Kisah Yakub dan Esau membuktikan bahwa Tuhan mampu memulihkan hubungan yang telah lama retak. Mungkin Anda perlu merendahkan diri dan mengambil langkah pertama. Mungkin Anda perlu memberi atau menerima pengampunan itu. Apapun itu, ketahuilah Tuhan yang telah memulihkan Yakub dan Esau mampu juga memulihkan Anda. Dan ketika Anda memilih jalan damai, Anda akan dapat mendirikan mezbah syukur dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.